Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbuna Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan juga rahmat serta karunia-Nya. Kita kembali bisa melanjutkan aktivitas kita pada pagi hari ini, yaitu membaca sebuah penjelasan dari risalah tiga pondasi dalam menjalani agama Islam ini, yang berjudul Risalah Al-Usul Salasah, kemudian disyarah oleh salah seorang syekh yang bernama Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizallahu taala. Tentunya salawat serta salam terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah suri tauladan, mizanul akbar, sebaik-baiknya panutan yang harus kita ikuti. Baik, alhamdulillah. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan masuk kepada pembahasan tingkatan yang kedua dalam agama Islam, yaitu iman. Ya, di mana kita tahu Islam ini memiliki ya tiga tingkatan yang dikenal dengan Islam itu sendiri, kemudian iman, dan tingkat yang tertingginya itu adalah ihsan. Ya, masing-masing memiliki rukun. Ya, yang diawali dengan rukun Islam telah habis kita membahas beserta dalil-dalilnya dan juga penjelasan tafsilan secara rincinya. Dimulai dari dua kalimat syahadat, yang itu bukan hanya sebuah penetapan di lisan, melainkan harus disertai dengan amalan di dalam kehidupan. Ya. Dan ketika kita mengikrarkan dua kalimat syahadat, bahwasanya itu memiliki konsekuensi yang terkandung di dalam ya, hakikat dari kalimat tersebut, kalimat tauhid tersebut, dan dia memiliki rukunnya, yang mana an-nafi wal isbat, ya, yaitu kita harus menafikan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu konsekuensi dari awal kata kalimat tauhid, la ilaha. Kemudian illallah merupakan isbat, kita menetapkan bahwasanya hanya Allah lah Tuhan yang berhak untuk disembah. Ya, sesembahan yang berhak untuk disembah. Dan juga kita mempelajari syarat-syarat kalimat tauhid, yang diantaranya adalah ada al-inqiyad, ada mahabbah, ada tunduk patuh, dan juga menimbulkan rasa cinta. Kemudian ditambahkan oleh penulis, ya, yaitu al-bara'atu minasyirki wa ahli, sebagaimana itu definisi dari Islam, ya, secara istilah, yaitu pasrah, menyerahkan diri kita. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Begitu pula syahadat, mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan hanya sebatas pengakuan di lisan, di hati, melainkan kita harus menyesuaikan peribadahan kita sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW yang telah beliau ajarkan kepada para sahabatnya dan sampai kepada kita. Karena Nabi bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi," kan? Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada dasar contohnya dariku, fahuwa raddun, kata beliau. Maka hal tersebut, amalan tersebut tertolak. Ya. Maka di sini dijadikan syarat oleh para ulama, yaitu syurutu qabulil amal. Syarat diterimanya amalan ada dua. Ya. Yang pertama adalah ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah.
Dalilnya mukhlishina lahuddin di surat Al-Bayyinah. Lalu ya, yang kedua syaratnya adalah harus sesuai dengan apa yang telah Nabi kita Muhammad SAW ajarkan, yang sampai kepada kita beritanya. Maka dengan demikian ibadah itu bisa diterima. Begitu pula kita mempelajari rukun Islam berikutnya, yaitu salat, di mana perintah salat datang setelah perintah ya untuk menyeru kepada orang-orang agar mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ditandai dengan Nabi kita Muhammad SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Di sana diperintahkan beliau untuk mengajak orang-orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baru beberapa tahun setelahnya syariat salat pun turun, ditandai dengan peristiwa Isra dan Mi'raj beliau. Lalu turun pula perintah puasa yang kemarin telah kita kaji, yang mana dalilnya? Apa dalilnya? Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, perintah puasa turun sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang sebelumnya untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Nah, mengisi kekosongan iman. Begitu pula syariat berikutnya, ya, zakat, ya, wajibnya zakat. Dan yang terakhir adalah kewajiban haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Dan yang mampu kemarin kita telah membaca ada dua, yaitu al-istita'atu al-badaniyah dan al-istita'atu al-maliyah. Kemampuan dari segi fisik dan kemampuan dari segi harta. Ini harus terpenuhi baru dia wajib untuk menunaikan haji. Nah, dan kita telah juga dapati sebuah pernyataan yang sangat luar biasa, bahwasannya siapapun orang yang mengingkari kewajiban haji ini maka dia kufur, ya. Dan yang mengatakan kufur ini bukanlah kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat ini. Apa kata Allah di surat Ali Imran yang kemarin menjadi dalil yang dinukilkan oleh muallif, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, untuk mendukung pernyataan dalilul haji beliau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mana redaksi kafirnya di sini? Wa man kafara fa innallaha ay ghaniyun 'anil 'alamin. Maka barang siapa yang mengingkari peribadahan haji ini, kewajiban haji ini, maka sesungguhnya Allah ini tidak butuh dari alam. Kok alam? Iya, kan telah dikatakan kemarin, telah lewat, kullu masih wallahi alamun. Ya, semua hal selain Allah Azza wa Jalla itu adalah alam, termasuk kita. Dikatakan oleh muallif. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke al-martabatus tsaniyah, yaitu tingkatan yang kedua dari agama Islam, agama yang penuh dengan kesempurnaan ini dan kedamaian ini, yaitu tingkat keimanan. Ta'riful iman. Kita akan berbicara tentang definisi pengertiannya. Sebelum kita berbicara nanti hakikat dan karakteristik keimanan menurut pandangan kita sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Naam, tafadhal Iqra. Nah, Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-martabatu tsaniyatu al-imanu. Tingkatan kedua yaitu iman. Ta'riful iman, pengertian iman. Al-martabatu tsaniyah al-iman wa huwa Bid'un. bid'un wa sab'una syu'batan. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Pengertian iman tingkat kedua yaitu al-iman. Dia adalah dia iman itu apa ya? Adalah
adalah bid'un. ada 7, Ya, satu kurang bagian. lebih, ya, Nah, satu atau bagian dia terdiri dari 7 70 cabang. bagi cabang. Ya, syu'bah. 70 cabang. Jadi iman itu banyak cabangnya. Makanya ada kitab Syu'abul Iman. Saya lupa karya siapa, itu lumayan cukup bagus. Ya luar biasa lah. Nah, fa'alaha, maka di antara 70 cabang itu yang paling tingginya adalah ya, qaul, mengatakan kalimat la ilaha illallah, yang dikenal dengan kalimat tauhid. Ma'nahu la ma'budu bihaqqin illallah. Laisa la khuliqa la raziqa, bukan itu la mudabbira. Naam, laisa hadza. Ya, tetapi maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Wa adnaha, ya, wa adnaha, dan yang paling rendahnya. Kalau ada yang paling tinggi pasti ada yang paling rendah. Nah, dan yang paling rendahnya dari cabang keimanan itu adalah imatatul adza. Al adza kita kenal, ya, di awal-awal mempelajari risalah al-usul as-salasa, as-sabru, ya, alal adzafi, alal adzafi, empat kewajiban, empat hal yang wajib diketahui dan dipelajari oleh umat Islam sebelum diberitahukan tiga hal yang menjadi pokok landasan kita beragama di dalam agama Islam oleh Syekh. Beliau memberitahu empat hal dulu, yaitu al ilmu, kata beliau, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatul dinil Islam. Nah, itu tiga hal yang menjadi inti pembahasan di kitab. Lalu yang kedua adalah setelah mengetahui ilmu tersebut, yaitu al-amalu bih, mengamalkan. Yang ketiga, kita berupaya untuk mendakwahkannya, ad-da'watu ilaihi, kepada masyarakat, ya. Lalu yang terakhir adalah as-sabru 'alal adza. Al-adza ma'nahu madza? Apa? Gangguan, ya, Ustaz. Naam. Imatah artinya apa? Meminggirkan, menyingkirkan. Naam. Baik. Imatatul adza, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini merupakan cabang keimanan, salah satu cabang keimanan. Wal haya'u, nah, dan berikutnya adalah al haya. Haya, bukan haya, tapi haya pakai hamzah, yaitu malu, rasa malu, sikap malu yang ada di dalam diri seorang muslim, bahkan di dalam diri seorang mukmin yang beriman. Itu syu'batun, satu cabang minal iman, dari keimanan. Tafadhal istamir, iqra syarhah. وقال الشارح حفظه الله تعالى: فالإيمان أعم من الإسلام، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، فالإيمان أعم من جهة نفسه، وأخص وأخص من جهة أهله. Nah, terjemah awalnya. Dan iman itu lebih, am ini lebih Umum, beluas. umum, lebih luas daripada Islam. Dan setiap orang yang beriman adalah Muslim. Dan bukanlah setiap Muslim itu adalah orang yang beriman, mukmin. Dan iman itu lebih, maka iman itu lebih umum dari sisi dirinya sendiri, iman Iya, itu sendiri, dan lebih khusus dari sisi pelakunya. yang pelakunya. Ya. Iya. Wal wal Baik, iman. kenapa di sini dikatakan oleh beliau laisa kullu muslimin mu'minan? Tidak setiap muslim, tidak setiap orang yang beragama Islam itu beriman. Karena sudah ada contohnya, waqiah terjadi, ya, di zaman Nabi, munculnya orang-orang munafik, ya, munculnya orang-orang munafik. Dia menampakkan keislaman, beribadah layaknya seperti kita, memakai atribut identitas keislaman, akan tetapi hatinya, hakikatnya dia bukanlah seorang muslim. Maka dia bukan seorang yang mukmin, melainkan dia seorang yang, ya, muslim-muslim saja. Islam, ya, Islam KTP dan semisalnya, tapi dia tidak tunduk, taat dan patuh, ya, kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam ini.
Nah, lanjut. Iman secara bahasa. Wal imanu fil lughati at-tasdiqu qala ta'ala ala lisani ikhwati Yusufa. Yusufa wa ma anta bimu'minin lana surat Yusuf al-ayatus asyar sabi'at asyar ay bimusaddiqul lana, dan iman dari dari segi bahasa adalah atas dia pembenaran. Allah Membenarkan. membenarkan. Allah Ta'ala berfirman ada di sana Iya, melalui lisan. lisan saudaranya Yusuf, Ya. dan tidaklah engkau beriman Hah? Bukan. eh, bagi Ma anta bimu'minin lana. Engkau tidak membenarkan kami. kau tidak membenarkan. Mukmin ini kan artinya atas dik. Engkau tidak membenarkan kami. Yaitu musaddiqin. Ya. Engkau bukanlah orang yang membenarkan kami. Nah, ini makna secara bahasa adalah atas dia membenarkan. Secara syara, ya, secara syariat, istilah, padahal lanjut. Wa amma al-imanu fi syar'i fahuwa kama fassarahu ahlus sunnati wal jama'ati qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarihi yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil maksiyati. Nah, ini penting sekali diketahui, bahkan bukan hanya sekedar diketahui, tapi harus dipahami. Pengertian iman secara syariat ini itu merupakan perkataan dengan lisan ucapan. Iman itu harus diucapkan, tapi tidak cukup dengan ucapan saja. Dia harus diyakini dalam hati. Bahkan tidak cukup juga diyakini dalam hati, dia harus diaplikasikan ya dengan amalan. Nah, dan disitulah terlihat iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dan sebabnya apa? Yazidu bitta'ah. Bertambahnya iman itu dengan ketaatan, berkurangnya iman itu dengan maksiat. Jadi di sini kita bisa simpulkan, setiap orang yang melakukan maksiat belum tentu dia keluar dari agama Islam. Nah, maka dikatakan oleh Syekh kemarin kan dihukumnya apa? Naqisul iman. Imannya kurang. Orang yang melakukan perzinahan. Nah, maka dia disebut naqisul iman. Jangan langsung dihukumi kafir. Nah, kita akan tergolong sebagai orang takfiri. Ingat kita ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ahlus sunnah wal jamaah wasdiyah. Nah, dan dia tidak boleh juga mengatakan bahwasanya iman cuma lisan dan keyakinan. Orang murjiah nanti tidak mengikut sertakan amal. Irja dia, mengakhirkan amalan. Nah, ini penting sekali. Terkadang kita tidak memahaminya dengan benar. Ketika ada orang yang melakukan sebuah amalan, ya, amalan tersebut adalah amalan fasik, amalan rusak. Lalu kita tidak boleh menghukuminya. Nah, lalu datang orang-orang yang memiliki benih murjiah, benih-benih pemikiran murjiah. Antum jangan hukumi orangnya, lihat dulu hatinya, gitu katanya. Karena dia mengakhirkan amalan dalam keimanan. Dia lebih mendahulukan hati. Lihat hati orang tersebut. Bisa jadi hatinya beriman. Maupun amalannya begitu. Nggak bisa begitu. Nah, siapa yang melakukan amalan tersebut? Gitu. Toh kita tidak mengkafirkan dia. Nah, nah ini sebuah konsekuensi dan juga pemahaman yang harus dibangun di dalam ya diri seorang yang beriman. Atau setiap muslim juga harus memiliki pemahaman ini tentunya. Nah, ya. Wa huwa bihadza tafsiri yakunu haqiqatan syar'iyyatan. Dan dia dengan perkataan atau penjelasan ini ya, maka ada yang namanya hakikat syar'iyyah ya. Ada yang namanya hakikat syar'iyyah. Li'annal haqa'iqas salasun, karena hakikat itu ada tiga. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui ketika belajar usul fikih ya. Ketika kita belajar usul
Usul fiqh. Bisa dibuka al-usul min ilmin usul, al-waraqat dan syarah-syarah dari al-waraqat. Gitu. Yang pertama adalah hakikatun lughawiyah, hakikat bahasa. Dan yang kedua adalah hakikatun syar'iyyah. Dan yang ketiga adalah hakikatun urfiyatun. Ya tanpa kita sadari, hakikat-hakikat ini pun juga telah dipelajari dalam ilmu balaghah. Nah, baik. Baik. Nah, baik, kita lanjutkan baca. Fatafsirul imani, maka tafsir penjelasan iman, bihadz tafsiri dengan penjelasan ini huwa hakikatun syar'iyyah. Yang tadi ya, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itu merupakan penjelasan secara syar'iyyah. Fal imanu, ya, maka iman itu nukila itu diambil, dinukilkan minal makna al-lughawi, dari makna bahasa ilal makna asy-syar'i, ke makna syar'i. Fal imanu, maka iman merupakan perkataan dengan lisan, ucapan dengan lisan, qaulun bil lisan. Maka tetapi labudda minan nutki, ya, ya, labudda minan nutki, harus, ya, harus dengan ucapan, wal i'tiraf, dan juga mengakui dengan lisan. Wa'tiqadun bil qalbi, dan yang kedua adalah i'tiqad, meyakini dengan hati. Maksudnya labudda ayyakuna, ya, labudda ayyakuna ma yantiqu bihi bilisani mu'taqidan lahu biqalbihi, ya. Harus dia itu mengucapkan dengan lisannya, mu'taqidan, dalam keadaan ia meyakini biqalbihi, dengan hatinya. Wa illa, nah, dan jika tidak, nah, kalau dia tidak meyakini di dalam hatinya, hanya sebatas mengucapkan keimanan dengan lisannya, ya di sini kata Syekh, mithlu imanil munafiqin. Ya sama dong seperti keimanan dari orang-orang munafik, hanya sebatas di lisan tapi tidak sampai kepada hatinya. Kalau hatinya saja tidak sampai, apalagi kepada pengamalannya. Inilah orang-orang munafik, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah. Banyak, ya. Ayat 67 khusus orang kafir saja dua. Orang mukmin ayatnya 1 sampai 5. Nah, ya. Alladzi Alladzina, yang mana mereka ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata, ini maksudnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik berkata dengan lisan-lisan mereka, ma laysa fi qulubihim, apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Mereka mengakui keimanan padahal keimanan tidak ada di dalam hatinya. Kalau di dalam hatinya saja sudah tidak ada, bagaimana dia bisa menerapkan, merealisasikannya dalam kehidupan dengan al-jawari, amalan anggota badan. Maka di sini dikatakan oleh Syekh, wala yakfi, katanya tidak cukup al-qaulu bil lisan wal i'tiqadu bil qalbi. Nah, ini membantah orang-orang Murji'ah. Maka tidak cukup mengucapkan dengan lisan saja itu iman, dan meyakini, mengakui dengan hati kita. Kata Syekh, balla budda minal amal, ya, akan tetapi harus disertai dengan apa? Amal, yaitu perbuatan, bil jawari, dengan anggota badan kita, aidon juga, la budda, ya, dan harus, nah, ya, min adail faraid, min adail faraid, yaitu menunaikan, ada itu menunaikan yang apa? Al fardu, al farad jamak dari al fardu, menunaikan yang wajib-wajib, ya.
wa tajannubil muharramati, dan menjauhi hal yang diharamkan. Inilah iman, ya. Iman yaitu al-imtithalu lillah, wajtinabu nawahi. Dia beribadah, menunaikan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala apa? Larangannya, larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan-larangan yang telah Allah larang di dalam Al-Qur'an. Kullu hadza minal iman. Ya. Semua ini termasuk iman, yaitu mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan beramal dengan anggota badan. Wa bihadza ta'rif, ya. Dan dengan definisi ini, ya, yashmaluddinu kulluh, ya, yashmaluddina kullah, ya, yashmalu ad-dina kullahu. Dan dengan definisi keimanan yang tadi kita telah baca, maka hal tersebut meliputi agama seluruhnya. Lakin, ya, akan tetapi hazihi ta'atu wasyara'i'u al-katsiratu, akan tetapi ketaatan-ketaatan ini dan syariat-syariat yang banyak, ya, minha ma huwa juz'un, di antaranya apa yang termasuk, ya, juz'un, satu bagian, min haqiqatil iman, dari hakikat keimanan, ya, wa minha, dan di antaranya ada yang termasuk, yaitu menjadi apa? Mukammilatun lil iman, yaitu penyempurna keimanan. Jadi, ya, ketaatan dan syariat Allah Subhanahu wa taala ada yang termasuk dia menjadi satu bagian hakikat keimanan. Yang kedua, dia menjadi apa? Penyempurna bagi iman tersebut. Di sini kita katakan bukan amal yang menjadi penyempurna, tidak. Tapi amal tersebut, ya, itu merupakan dari apa? Hakikat keimanan itu sendiri. Nah, di sini kita akan mengetahuinya. Al-imanu lahu arkanun wa lahu syu'ab. Kita telah baca tadi di awal, al-iman huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Dia memiliki 70 cabang. Tapi kita juga ketahui bahwasanya keimanan memiliki apa? Rukun. Sebagaimana dalil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala didatangi oleh Jibril, malaikat Jibril, di tengah para sahabat Nabi berkumpul. Ya, Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau, Nabi kita, kabarkan terkait keimanan ini. Kata Jibril, akhbirni anil iman, kata Nabi, an tu'mina billahi wa malaikatihi, ya, wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Ya. Dan juga takdir Allah, khairihi wa syarrihi. Itu rukun keimanan. Lalu dalil iman itu memiliki cabang, afwan. Jadi dalil iman itu memiliki cabang, yaitu dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al imanu bid'un was sab'una au bid'un wasittuna syu'batan, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman.
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia yaitu Nabi kita Muhammad, bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, apa katanya sabdanya? Al-imanu bid'un wa sab'una. Iman itu memiliki 70 atau 60 cabang lebih. Wa fa'afdaluha, dan yang paling tinggi, yang paling afdolnya dari keimanan itu adalah perkataan la ilaha illallah. Itu mengatakan kalimat tauhid. Sedangkan yang paling rendahnya, yang adnaha, yaitu imatatul adza 'anit thariq, yaitu menghilangkan atau menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu ialah salah satu cabang keimanan. Hadis ini sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 9 di dalam kitab sahihnya, dan dikeluarkan pula oleh Imam Muslim nomor 35 di dalam sahihnya. Lafaz yang tadi kami bacakan itu lafaz dari riwayat Imam Muslim. Taib al-imanu lahu arkanun wa lahu syu'ab. Jadi iman itu memiliki rukun dan memiliki cabang. Kita telah clear di sini. Ya. Wa qad bayyanaha an-nabiyyu, dan sungguh Nabi kita telah menjelaskannya. An-nabiyyu dibaca domah karena dia menjadi fa'il dari bayyana. Bayyana fi'il. Bayyana yubayyinu, artinya menjelaskan. Fi haditsaini, ya kan? Ya, di dalam dua hadis yang telah kami sampaikan tadi. Baina arkanil iman fi hadis Jibril, afwan. Bayyana, ya. Bayyana arkanal iman fi hadis Jibril. Nabi kita Muhammad SAW bayyana, telah menjelaskan arkanal iman, rukun-rukun iman ini di dalam hadis Jibril. Wa bayyana syu'abal iman fi hadis al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, yang tadi kami bacakan. Ya. Nabi telah menjelaskan cabang-cabang keimanan dalam hadis iman itu terdiri dari 70 cabang. Wa hadza ya'ti insyaallah, dan hal ini akan datang penjelasannya. Baik, wal iman wal islamu idza dzukira jami'an, dan iman dan Islam jika disebutkan secara bersamaan keseluruhan, ya, sara likulli wahidin makna. Hal tersebut, ya, jadi memiliki apa? Makna, likulli wahidin makna. Pada setiap salah satunya itu memiliki apa? Makna. Wa idza dzukira minha wahidun, dan jikalau di antara keduanya, salah satu di antara keduanya disebutkan, maksud salah satu saja disebutkan, wahidun, ya, wahidun dakhala fil akhar, maka masuk dalam makna yang lain, maksudnya gitu. Kalau Islam dan iman disebutkan secara bersamaan, ya, maka likulli wahidin makna, salah satunya memiliki makna. Namun kalau disebutkan salah satunya saja, baik Islam maupun iman, maka masuk ke dalam makna yang lain. Jadi, fa'idza dzukira jami'an, jikalau keduanya itu disebut, ya, jami'an semuanya, iman dan Islam, Islam dan iman tadi itu, fusiral islamu bil a'mali zahirah. Baik, ya. Fusira. Islam ini ditafsirkan, dijelaskan dengan apa? Amal-amalan zahir.
Wahia arkanul Islam, dan dia adalah rukun-rukun Islam yang telah kita pelajari kemarin, mulai dari syahadat, salat, ya, saum, siam, puasa, haji, zakat dan haji. Arkanul Islamil khamsah. Wa fussiral imanu, dan iman itu ditafsirkan bil a'malil batinah, dengan amalan-amalan batin. Wahia al arkanus sittah, dan rukun-rukun 6. Ya, rukun-rukun yang 6. Wa mahalluha al qalbu, dan tempat dari keimanan itu ya hati, dari rukun iman itu. Nah, ini asasnya ya, asasnya, dasarnya ya, yang keimanan itu tempatnya memang di hati. Nah, lakin tetap terus harus di apa? Qaul bilisan, dan juga dipraktekkan dengan anggota badan. Wala budda min ijtima'iha, dan harus berkumpul keduanya fil muslim, di dalam diri seorang muslim. Apa yang berkumpul? Rukun Islam berkumpul di dalam diri seorang muslim. Rukun iman berkumpul, serta dia faham terhadap hakikat-hakikatnya, sehingga dia bisa mempraktekkan di dalam kehidupan. Baik rukun Islam maupun rukun iman itu sendiri. La budda ayakuna musliman mu'minan. Harus seorang muslim itu ya menjadi orang yang mukmin, dia berusaha ya menjadi orang yang mukmin, orang yang beriman. Gimana caranya? Yukimu arkanal Islam. Ya, gimana caranya seorang muslim itu bisa menjadi seorang muslim hakiki, yaitu orang yang beriman, musliman mukminan, yaitu dia menegakkan rukun-rukun Islam dan dia menegakkan rukun-rukun iman. Ya, la budda min ijtima'iha, dan harus berkumpul keduanya di dalam diri seorang muslim, harus ya. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan au bid'un wa sittuna syu'batan. Jadi ada dua riwayat. Ya, iman itu terdiri dari 70 cabang atau 60 cabang. Intinya demikian. Yang paling tingginya adalah perkataan kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Dan yang paling rendahnya itu adalah imatatul adza 'anit thariq. Dan kita harus mengetahui al-haya, yaitu sifat rasa malu, itu merupakan cabang dari keimanan. Baik, sudah kembali. Tafadhal, Iqra. Qauluhu bid'un. Nah, kita ya membedah. Kita membedah tiap kata dari perkataan Syekh yang terambil dari hadis al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan au bid'un wa sittuna syu'batan. Riwayatani. Baik, tafadhal Iqra. Qauluhum bid'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Qawnuhu bid'un. Al-bid'u huwa ma baina thalathati ila tis'ati. فإذا قيل بدعة بدعة Hmm? عشر Ya. بدعة عشر هو ما بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشر. وإذا قيل بدع فقط فهو ما بين الثلاثة إلى التسعة. Terjem. Eh, Ucapan beliau di sini Syekh, eh, bid'un, al-bid'u adalah segala sesuatu atau apa-apa Bilang. yang di antara 3 Bilangnya. sampai 9. Wa ma baina thalathati ila tis'ah. Yaitu bilangan di antara 3 sampai 9. 9. Maka jika dikatakan bid'at asyar, maka bilangan itu berarti di antara 13 hingga 19. Iya, Dan jika dikatakan bid'un saja, maka dia bilangan itu antara 3 hingga 9. iya, sampai 9. Qauluhu syu'bah. Qauluhu syu'batan. Asy-syu'batu hiya al-qit'atu minasyai'i.
ay annal arkana bid'un wa sab'una qit'atan au juz'an. Nah, ucapan beliau syu'batan, syu'bah adalah qit'ah, itu bagian Iya, dari potongan. sesuatu, potongan dari sesuatu. Yakni bahwasanya rukun-rukun itu dia beberapa, antara 3 dan 9 dan 70, ditambah 70 Iya. bagian, potongan atau Iya. bagian. Nah, potongan atau bagian. Baik. Qauluhu a'laha yang paling tingginya. Qauluhu a'laha ay a'la hadhihi syu'abi, Syu'ab. Syu'ab. syu'abi, nah, Iya. a'la hadhihi syu'abi qawlu qawlu la ilaha illallah fahiya ra'sul islami wa ra'sul imani wa hiya ar-ruknul awwalu wa hiya madkhalud dini. Ucapan beliau a'laha, yang paling tingginya adalah yang paling tinggi dari cabang Cabang ini, ini. yaitu ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan lafal tersebut adalah Rasul Islam, pokok Islam, Pokok. pokok dari Islam dan pokok dari iman, dan lafal tersebut adalah rukun pertama, rukun yang pertama, dan lafal tersebut adalah pintu masuk agama. Qauluhu adnaha, Madkhul. madkhal, pintu masuk. Pembaca. Ya. Ya, tempat masuk ke dalam Islam. Eh, Lanjut. Qauluhu imatatul adha 'anit thariq. Qauluhu adnaha ay akhiruha wa aqalluha. Ucapan beliau adnaha, yang paling bawahnya adalah yang paling akhir dan yang paling minim, Sedikit. sedikit Iya, yang paling sedikitnya. di keimanan. Ya. Itu maksud perkataan dari adna. Adnaha. Jadi qauluhu imatatul adha 'anit thariq. Qauluhu imatatul adza 'anit tariqi ay izalatul adza 'anit tariqil masluki. Wal adza kullu ma yu'adzil nasa Mhm. min syaukin au hajarin au qadhuratin au uh, Mukhalafatin. mukhalafatin. Kullu ma yu'adzil nasa fi Yu'zi tariqihim ya. wa wada' Yu'zi, yu'zi. Naam, Yu'zi, yu'zi. wa yu'dhi. Kullu ma yu'dzil nasa fi tariqihim wa wada'al adza fi tariqi Wada'ul adha. wa wada'al adza fi tariqi muharramun. Iyalah. Meletakkan gangguan di jalan. Kayak naruh paku di jalan. Kan zolim itu. Muharramun haram. Ya. Li'anna tariqa lil marrati. Untuk dilewati. Karena jalan itu kan berfungsi untuk dilewati oleh orang-orang. Fal adha yu'attilul marrah au yu'riduhum lil khatri, ya, maka mengganggu orang yang lewat atau dia yu'riduhum lil khatri, ya, dia membahayakan mereka orang-orang yang lewat tersebut, mislu ayyuqifa sayyaratuhu, ya, semisal dengan yuqifa sayyaratuhu, yuqifa sayyaratahu, dia memarkirkan mobilnya fit tariq, ya, maksudnya parkirnya itu gak lihat tempat. Nah, hadza minal adza kata Syekh, ini juga termasuk mengganggu. Irsalul ma minal bait fit tariq, ya, irsal maksudnya membuang air, ya, dari rumah di jalan ke jalan,
Ini juga minal adza, termasuk mengganggu. Udah kata Syekh. Tapi yang atas tadi belum diterjemahkan ya. Nah, yang diterjemahkan dulu. Ucapan beliau imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, yaitu izalatul adza, Menghilangkan. menghilangkan menghilangkan gangguan dari jalan yang dilewati. Ini Betul. masuk. Dan gangguan Maksud adalah adza itu apa? Kullu ma yu'dhin nasa. Segala hal yang menyakiti manusia berupa syaukin, duri. Ya, syaukin pakai kaf nih, beda kalau pakai kaf mah. Syaukin itu duri, berupa duri, hajarin, batu. Lalu qadurat, kotoran-kotoran ya. Au mukhalafat, sisa-sisa. Sisa-sisa makanan, sisa-sisa hal-hal lainnya lah. Kullu ma yu'dhin nasa fi tariqihim. Intinya segala hal yang menyakiti manusia di jalan mereka itu merupakan adza. Bahkan perbuatan zolimnya itu wada'ul adza, meletakkan. Wada'u ini kan terambil dari masdar wada'a yada'u, meletakkan. Meletakkan gangguan di jalan itu apa kata Syekh? Muharramun, haram. Kenapa? Karena jalan itu dilewati ya oleh orang yang melintas jalan tersebut. Yang tadi sudah kita terjemahkan ya fal adza yu'addilul marrah, ya maka mengganggu orang yang lewat, bahkan yu'riduhum lil khatri, membahayakan mereka lil khatri, mithlu ayyuki fasayyaratahu, dan juga memarkirkan mobil di tempat yang tidak boleh di apa namanya diparkirkan. Nah, di tepi-tepi jalan ya itu mengganggu juga pengguna jalan. Bahkan wada'ul kumamat, ya dia meletakkan apa? Kumamat, sampah fitorik di jalan. Hadza minal adza, ini juga termasuk gangguan, mengganggu pengguna jalan. Sa'un kana tariq fil balad, ya sama halnya itu jalan di balad, kota di sini maksudnya bukan negara, balad di kota, au fil bari, atau di padang pasir. Kenapa diambil contoh padang pasir ya? Karena di Arab banyak kan padang pasir kan. Nah, di antara demikian. Wada'ul hijarah, wada'ul akhsyab, wada'ul hadid bituruqatin nasi, ya hafaral hufara fit, ya turuqatin nasi, kullu hadza minal adza, kullu hadza minal adza. Meletakkan hijarah, ya bebatuan, meletakkan akhsyab, kayu, wada'ul hadid, meletakkan besi, ya bituruqatin nas, ya di jalan yang dilalui oleh manusia, atau bahkan hafara al hufra, ya menggali lubang. Hafara menggali lubang, al hufra lubangnya, fituruqatin nas, di jalan yang dilalui manusia, maka ini semua kullu hadza minal adza, termasuk apa? Mengganggu, ya termasuk gangguan. Fa idza jaa muslimun, ya maka jikalau seorang muslim itu datang, wa azaha wa azaha hadzal adza, dan menyingkirkan, azaha itu fiil ya, domira mustatir jawazan takdiru huwa, yang kembali kepada muslim di belakangnya, dan dia menyingkirkan hadzal adza. Adza ini maf'ul bih mansubun wa alamatun nasbihi, wa alamatu nasbihi apa? Al-fathatu al-muqaddaratu. Kenapa muqaddarah? Ya, ta'azur ya, mana'a. Bagaimana ya. kelanjutan i'rabnya? Oh, mana amil zuhuriha lita'adzur. Ya, karena dia adalah isim apa? Maksur. Maksud. Hadza, sebetulnya haza yang jadi maf'ul bih. Azza itu badal. Badan. Baik. Akhlat tariqa, jadi dia membersihkan jalan dari gangguan tersebut. Minhu, hunya kembali kepada adza.
Akhlak ini juga, akhlak ini fi'il, akhlak tariqah. Fa'ilnya apa? Domir mustatir jawazan takdiru huwa-huwanya kembali kepada muslim. Fahal dalilun, maka hal ini menjadi apa? Dalil penunjukan ala imanihi, atas keimanan orang yang muslim tadi, orang yang Islam tadi. Nah, kalau kita beriman lihat gangguan di jalan yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan oleh Syekh, misalkan ada bangkai kucing, bekas kucing ketabrak ya oleh pengguna jalan dan pengguna jalan tidak mengetahuinya sehingga dia tidak sempat menyingkirkan tersebut. Kita lihat ada kucing mati di tengah jalan, ya kita singkirkan saja. Ya tanpa kita harus apa menaruh kepercayaan begini-begini harus dikuburkan pakai kain putih, nggak ada demikian. Nah, dia kita singkirkan saja. Orang udah mati gitu kan, agar dia tidak mengganggu apa bangkainya itu tidak mengganggu pengguna jalan. Nah, kalau ada waktu dikuburkan silakan kubur. Baik, fawada'ul ada fit tariqi. Maka meletakkan gangguan di jalan ini ya min syu'abil kufri kata Syekh. Ya, termasuk cabang kekufuran begitu. Wa izalatul adza, dan menyingkirkan gangguan anit tariq dari jalan ini min syu'abil iman, termasuk cabang keimanan. Baik, kita lanjut. Qauluhu wal haya syu'bah minal iman. Tafadhol. وقال الشارح حفظه الله تعالى قوله والحياء شعبة من الإيمان. الحياء خلق Khuluq. خلق Khuluq. Khalqun. خلق Kalau khalqun ciptakan. Khuluq akhlak. خلق يجعله Khuluq. الله في Betul. الإنسان. نعم. يجعله الله في الإنسان يحمله على فعل ما يجعله Hah? ويزين على فعل Hmm? ما يجعله ويزينه Yaj'aluhu. Bukan, itu jim. Yujammiluhu. يجمله يجمله ويزينه Bukan. Yuzayyinuhu. يزينه Zayyana yuzayyinu. يزينه Mimma, ويمنعه mimma. Mimma. Oh iya, wa yamna'uhu. Betul. يمنع ويمنعه مما يدنسه Yadnasuhu. يدناسه Wa يدنسه yushinuhu. ويشينه. Betul. Coba. Taib, al-haya itu merupakan akhlak yang mana Allah menjadikan di dalam diri manusia itu agar apa? Yahmiluhu, mendorong manusia tersebut ala fi'lin, untuk melakukan mayujammiluhu, ya, apa yang dianggap bagus, wa yuzayyinuhu, apa yang dianggap indah, wa yamna'uhu, dan perbuatan yang bisa mencegah dia mimma, dari hal-hal, ya mimma itu kan min plus ma, dari hal-hal yadnasuhu, ya, wa yushinuhu, ya perbuatan buruk, dari hal-hal ya yang bisa memperburuk keadaan si manusia tersebut. Inilah haya. Haya ini Allah jadikan di dalam diri kita untuk mencegah perbuatan buruk itu semua terjadi. Ya, menangkis mudarat lah ibarat kata. Wal haya'ul ladzi yahmilu sahibahu. Nah, wal haya, dan rasa sifat malu itu adalah sifat yang yahmilu sahibahu, yang bisa mendorong pelakunya, memotivasi pelakunya alal khair, kepada kebaikan, ya, wa yubaiduhu, dan juga bisa menjauhkan pelakunya anis syarri, dari keburukan, ya. Hadzal mahmud, hadza mahmudun, ini dipuji. Jadi rasa malu itu terpuji. Namun di sini kita lihat ya, malu dengan tempatnya. Kenapa demikian? Iya,
Ya, jangan sampai kita memiliki ilmu di sekeliling kita ada orang-orang yang tidak memiliki ilmu dan dia membutuhkan ilmu. Dan kita jangan sampai kitmanul ilmi namanya. Menyembunyikan ilmu dengan alasan malu saya, malu saya. Nah, berikan apa yang kita pahami. Ya, jangan berikan apa yang tidak kita pahami. Ya, di sisi lain juga kita bisa membagikan faedah kalau memang tidak bisa kita bisa beritahukan, oh orang ini memiliki faedah. Untuk menghindari yang namanya tasadur, ya, terburu-buru untuk tampil memberikan faedah. Tapi setidaknya kalau ada kesempatan, ya berikan faedah satu atau dua yang kita fahami dan telah kita dapati atau pelajari. Agar kita tidak tergolong sebagai orang yang menyembunyikan ilmu. Itulah pentingnya belajar dan mengajar. Orang yang memberikan faedah harus lebih bersemangat sebetulnya untuk belajar. Tapi di zaman sekarang malah terbalik. Gitu. Terbaliknya dari satu sisi. Karena satu sisinya yang lain itu lebih baik tentunya. Orang yang banyak belajar, sedikit bicara, sedikit memberikan faedah. Itu lebih baik daripada orang yang banyak memberikan faedah, tapi belajarnya sedikit. Bahkan di zaman sekarang tidak belajar orang yang ngasih faedah itu. Taib amal haya, lanjut. أما الحياء الذي يمنع الإنسان من فعل الخير وطلب العلم Nah, والسؤال wasuali. والسؤال عما أشكل عليه فهذا Amma uskila. أشكله أما أشكل عليه فهذا حياء مذموم Nah, لأنه خجل. iya, khojalun buruk. Terjemahkan dulu ini yang tadi saya katakan. Adapun malu yang menghalangi seseorang dari berbuat baik dan menuntut ilmu at- dan juga bertanya tentang apa yang em, muskil atau tidak jelas baginya, maka ini malu yang tercela Ya, karena dia malu-malu takut, khojal. ya. Nah, ya intinya paham ya di sini. Ya ini penyakit yang nggak enakan ini. Penyakit nggak enakan. Maka kita jadi orang harus punya komitmen. Tidak harus nggak enakan, nggak enakan, nggak enakan. Karena dengan kata nggak enakan itu sesuatu hal yang haram bisa dihalalkan. Ya termasuk kemarin kita sudah lewat tanggal 25 Desember. Oh nggak enak saya kalau nggak ngucapin. Tetangga oh gimana ya? Gitu. Akhirnya nggak enak dia ucapin. Oh nggak enak saya nggak kalau nggak menghadiri acara makan-makannya dia di rumah untuk perayaan hari raya mereka demikian. Gak enak kan semuanya. Akhirnya ada yang memberikan tumpeng ke gereja dan semisalnya. Naudzubillah min dzalik. Gak enak saya, padahal dia punya ilmu. Gak enak saya jawabnya. Padahal cuma ditanya, rukun iman ada berapa kak? Gitu. Rukun iman ada berapa mas? Gitu. Tapi dia nggak jawab. Gak enak saya tanya sama ustadz aja gitu. Ya, elah. Ya, intinya kita harus tahu kapasitas diri kita. Ketika hal tersebut ditanyakan dan kita tahu bisa menjawabnya dengan benar dan tepat, ya kita berikan. Tapi kalau sudah secara ta'amuk mendalam pertanyaannya dan kita mungkin rasa tidak sanggup menjawabnya lagi, ya tidak usah diada-adakan jawabnya. Nah, tapi kalau kita ingat memiliki khazanah wawasan di buku ini, ya berikan anjuran dia untuk baca buku yang misalkan kita tahu di situ ada jawabannya. Hanya saja kita lupa gitu. Nah, tafadhol. Baik, lanjut wa syu'abul imani. وشعب الإيمان كثيرة كما عرفتم بدء وسبعون. وقد آه، كتب الإمام البيحقي مؤلفا كبيرا بين فيه آه، شعب الإيمان وله مختصر مطبوع. Dan cabang-cabang keimanan ada banyak
sebagaimana yang telah engkau ketahui, yaitu 70, sekitar 70 cabang. Dan Imam Al-Baihaqi Sungguh telah menulis sungguh telah menulis sebuah satu karya tulis yang besar, tulisan yang besar yang menjelaskan dalamnya cabang-cabang keimanan, dan di dalamnya ada ringkasan, dan dan dia punya dia punya ringkasan matbu yang menyertainya, yang eh dicetak. yang dicetak. Ya, gitu. Taib, wamin adillatil ulama, lanjut. Wa min adillatil ulama'i ala anna al-imana qaulun bil lisani wa i'tiqadun wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarihi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam أعلاها لا إله إلا الله. هذا يدل على القول. وقوله صلى الله عليه وسلم أدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا عمل دل على أن الأعمال من الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. هذا في القلب. الحياء إنما يكون في القلب. فهذا دليل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. Masya Allah, luar biasa. Kita lihat istidlal beliau, ya, pendalilan beliau. Nah, iman itu ada ucapan, ada keyakinan, dan ada perbuatan yang terambil dari hadis Nabi yang sifatnya, ya, umum, tapi sejatinya menunjukkan makna dari ketiganya dan dijelaskan oleh Syekh di sini. Jadi iman itu ada yang sifatnya amalan, bahkan memang harus. Contoh saja, kita meyakini rukun-rukun iman di dalam hati kita menjadi asas, kan, tempat itu, tempat keyakinan di dalam hati. Ya, kita meyakini Allah adalah Sang Pencipta, ya kan, iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah bukan hanya tentang rububiyahnya saja, tapi uluhiyah dan asma wa sifatnya. Dan bukan hanya tentang keyakinan, tapi kita harus juga memiliki pemahaman terhadap hal tersebut. Bahkan pemahaman hal tersebut juga harus kita implementasikan di dalam kehidupan. Ya, dengan cara apa? Kita beriman terhadap uluhiyah Allah dengan cara apa? Ta'abbud. Ya, beribadah. Nah, lalu kita beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala ya dengan kita berdoa, merenungi, ya, ciptaan-ciptaan Allah ini. Bahkan dengan asma wa sifatnya Allah, bagaimana cara meyakini asma dan sifat Allah yang maha baik itu, yang sungguh luar biasa itu, bertabaruk dengan nama-namanya. Tatkala kita berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, ya Salam. Nah, dijelaskan oleh para ulama dan misalnya. Begitu pula Nabi, ya, Rasul, kita beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, berarti kita menyelesaikan perilaku kita dengan apa yang telah dibawa oleh Rasul, ya, terkhusus Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah, ya, kepada kitab-kitabnya kita imani, apalagi Al-Quran. Nah, bahkan kitab-kitab sebelumnya kita yakini, namun, ya, di antara masyayikh memberikan sebuah penjelasan. Adapun kitab-kitab yang masih eksis zaman sekarang, ya, contoh Injil begitu. Apakah kita imani? Nah, Injil zaman sekarang sudah terkodifikasi. Berbeda dengan Injilnya Nabi Isa dahulu. Maka yang kita imani adalah Injil Nabi Isa terdahulu. Bukan Injil yang ada sekarang, ada perjanjian baru lah, ada perjanjian lama lah. Nah, itu hanya buatan pendeta Yahudi yang bernama Bulis kalau tidak salah. Ya, Bulis kalau tidak salah. Jadi itu adalah mantan pendeta Yahudi. Ya, ada di kitab Syarah Masail Jahiliyah. Nah, jadi bagaimana agama Nasrani ini terbentuk? Ya, yang awalnya agama Nasara itu adalah, ya, agama tauhid juga, karena kitabnya Injil, dan Injil itu terdapat perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun pendeta Yahudi itu mengubah dirinya menjadi seorang Nasrani yang taat. Lalu dijadikanlah oleh orang soleh di kalangan
orang-orang Nasara di zaman tersebut. Akhirnya dia ubahlah agama yang tadinya menjadi agama yang tauhid, ya Tuhan yang satu, menjadi agama Trinitas, Tuhan yang tiga. Jadi bisa dibaca di awal-awal buku Syarah Masail Jahiliyah itu ada, ya, tulis namanya. Nah, memang begitu. Padahal dia baru tobat dari Yahudi ke Nasrani. Sama halnya juga dengan di Islam demikian. Orang yang baru tobat hijrah jadi penceramah, jadi ustaz. Hal yang ma'ruf, bahkan dipegang kata-katanya, dipercaya, dianggap dia oh, orang soleh, ini orang soleh, gitu, dan yang semisalnya. Nah, ya sebagaimana di Indonesia juga pernah terjadi Snokor Gonje itu di sejarah Aceh, ya menampakkan keislaman, padahal tujuannya untuk merusak Islam, dan memecah belah, ya pasukan pejuang di Aceh. Taib, inilah ya pengertian dari keimanan. Nah, kita lanjut dikit lagi untuk menghabiskan bahasan terkait rukun dan syu'ab, ya cabang-cabang keimanan. Lanjut. Eh, berarti yang selanjutnya tadi. Apa? Yang selanjutnya. Iya, yang al-imanu yatakawwanu min arkanin wa syu'abin famal farqu bainahuma. Nah, Ini al-imanu yataqaw. kan rukun-rukun iman nih. Arkanuhu sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik, kita lanjutkan. Al-imanu yatakawwanu terdiri min arkanin dari rukun-rukun dan juga syu'ab, cabang-cabang. Maka di sini mal farqu bainahuma, apa perbedaan di antara keduanya? Di antara rukun keimanan dan cabang keimanan. Baik, silakan dibaca al-farqu anal arkana la budda minha. قال الشارح حفظه الله تعالى: الفرق أن الأركان لا بد منها، فإذا زال واحد منها زال الإيمان، لأن الشيء لا يقوم إلا على أركانه، فإذا فقد ركن من أركان الشيء لم يتحقق. Ya. Terjemahkan. Perbedaan antara bedanya bahwasanya rukun-rukun la budda minha, harus ada. Iya, harus Rukun itu harus ada semuanya. semuanya. Iya. Maka, maka jika hilang satu dari semuanya, hilanglah iman. Iya. Misal, rukun iman ada 6. Kita nggak mengimani kitab-kitab Allah. Ya sudah, berarti sama saja kita tidak beriman kepada 5 rukun iman lainnya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Nabi, hari kiamat, takdir Allah, baik itu yang baiknya maupun yang buruknya. Nah, begitu ya. Karena kata Syekh di sini, li'anna syai'a la yakumu illa ala arkanihi. Karena sesuatu itu tidak akan berdiri kecuali di atas rukun-rukunnya. Nah, fa idza fuqida ruknun min arkani syai' lam yatahaqqaq. Maka tidak akan ada sesuatu tersebut kalau satu rukun saja fuqidah hilang dari rukun-rukun sesuatu tersebut. Nah, amma syu'ab, lanjut. Wa amma syu'abu fa innaha mukmalatun, Mukammilat, mukammilat, penyempurna, penyempurna. mukammilatun. La yazulul imana la yazulul imanu bi zawali syai'i minha, lakinnaha mukammalatun, Mukammilatun, mukammilatun, wajibatun, imma wajibatun. imma wajibatun au mustahabbatun. Ya,
eh, falu Hah? eh, Fal wajibatu astagfirullah. Fal wajibatu likamalil imanil al wajibu al al wajibi. wajibi wal mustahabbatu likamalil imanil mustahabbi. Nah, Tarjim. adapun syu'ab atau cabang-cabang, maka sungguhnya dia hanya adalah penyempurna. Iman tidak akan hilang dengan hilangnya sesuatu dari penyempurna tersebut. Akan tetapi Hah? La syu'ab itu yadul imanu bizawali syai'. hmm, Iya betul. Ya dari iman itu tidak akan hilang kalau apa namanya? Kalau misalkan sesuatu dari cabang itu hilang. Jadi iman nggak hilang. Akan tetapi ya syu'ab itu adalah mukamilat, penyempurna. Jadi penyempurna itu ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang dianjurkan. Maka al-wajibatu yang hal-hal yang diwajibkan itu ya itu likamalil iman menunjukkan kesempurnaan iman yang wajib. Al-mustahabat itu menunjukkan kesempurnaan iman yang mustahab perbuatannya. Ya. Kita baca di sini fa idza tarakal muslimu syai'an maka jikalau seorang muslim itu meninggalkan sesuatu minal wajibat dari hal-hal yang diwajibkan au fa'ala syai'an atau seorang muslim itu melakukan sesuatu minal muharramat dari hal-hal yang diharamkan fa innahu la yazulu imanuhu bil kulliyah inda ahli sunnati wal jamaah. Ingat di sini ya. Maka sesungguhnya keimanan itu tidak akan hilang. Maksudnya apa? La yazul senantiasa terus ada keimanan tersebut bil kulliyah seluruhnya menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah. Makanya ketika seseorang itu melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat, maka keimanannya hilang nggak? Soalnya kalau orang udah nggak beriman berarti kufur dia. Ya, kalau udah kufur keluar dari Islam tuh. Dia harus rujuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Baru Allah akan ampuni dia. Tapi di sini ingat, dia melakukan hal-hal maksiat misalkan. Ya. Yang dosanya itu dibawa kesyirikan, hanya kesyirikan lah la yaghfiru ayyushraka bih. Ya, innallaha la yaghfiru kan? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukannya. Nah, dosa syirik itu yang gak diampuni Allah. Itu yang menyebabkan dia apa? Kafir. Ketika orang melakukan kesyirikan. Hal-hal pembatal keislaman lainnya. Berupa apa? Kekafiran. Tapi kalau maksiat, tidak. Maka dikatakan nakisul iman. Nah, di sini nih. Nakisul imani au fasiqan. Ya. Walakin yazulu kamaluhu al-wajibu. Akan tetapi kesempurnaan yang wajib yang hilang. Kesempurnaan yang wajib yang hilang. Fayakunu nakisul imani fasiqan. Maka ya dia menjadi orang yang fasik disebabkan apa? Imannya berkurang. Kurangnya iman di dalam dirinya. Kamalau syaribal khamra. Sebagaimana kalau seseorang itu minum khamr. Kan khamr diharamkan. Atau saroko. Saroko mencuri. Atau dia mencuri. Au zana. Zana ini fi'il dari kata zina. Biar zina dia. Au fa'ala syai'an minal kabair. Atau dia melakukan sesuatu dari apa? Kabair. Dosa-dosa besar. Hada yakunu fa'ilan. Inilah yang menjadikan dia fa'ilan. Ya. Pelaku limuharramin wa kabiratin. Kepada perbuatan yang diharamkan. Min kabairiz zunub. Dari dosa-dosa besar. Likaunihi la yakfuru bidzalik. Ya. Lakinnahu likaunihi lagi. Lakinnahu akan tetapi dia tidak apa? Tidak kufur dengan hal tersebut. Dengan dosa-dosa yang dengan maksiat-maksiat, hal-hal yang diharamkan dalam agama yang telah dia lakukan.
Dan hal tersebut juga la yakhruj. Apa? Ya betul, la yakhruju minal iman. Ya. Dan dengan hal tersebut dia tidak keluar dari keimanan. Dia tetap masih di dalam keimanan, tapi keimanan yang naqis, yang kurang. Bal yakunu fasiqan, akan tetapi dia menjadi orang yang fasik, muslim yang fasik. Ya. Wa yuqamu alaihi al-haddu, dan ditegakkanlah untuknya apa? Al-had, batasan. Maksudnya apa? Hukuman. Hukuman, ditegakkan hukuman. In kanat al-ma'siyatu dzatu haddin. Ya. Jikalau maksiat tersebut ya memiliki hukumannya, memiliki hukumannya. Misal berzina telah ditetapkan di dalam fikih jinayat. Kalau dia belum menikah, dia dicambuk. Kalau sudah menikah, dirajam. Mencuri, ya, potong tangan dan yang semisalnya. Tapi dilihat dulu nanti itu permasalahannya. Lalu dosa-dosa yang semisal minum khamar, ya, dikucilkankah atau apa? Gitu. Wa kadzalika, dan begitu juga termasuk meninggalkan wajiban, hal-hal yang wajib. Lalu orang tersebut meninggalkannya, sama dosa. Kalau orang tersebut dosa, ya meninggalkan hal-hal yang wajib begitu, maka dia dihukumnya apa? Fasik. Contoh, kamantaro kabirul walidain, dia meninggalkan berbakti kepada kedua orang tua. Ausilatal qarabah, atau dia meninggalkan menyambung tali kekerabatan, silaturahim. Hadhihi wajib. Padahal ini perkara yang diwajibkan. Faman tarakaha naqasa imanuhu. Maka barang siapa yang meninggalkannya, ya berkuranglah imannya. Nah, tapi lihat, misalkan sholat itu wajib kan? Sholat itu wajib. Kalau dia meninggalkan, ya dengan secara tidak sengaja, lupa, dokumen fasik tidak, enggak. Ya, enggak. Tapi dia kalau meninggalkan secara sengaja, tapi dia tetap meyakini sholat itu perkara yang wajib. Kafir tidak? Tidak. Tapi kalau dia sudah mengikrarkan, mengatakan, meyakini bahkan, sholat udah nggak wajib lagi buat dia. Gitu. Ya. Sholat udah nggak wajib lagi buat dia. Dia mengatakan, mengikrarkan demikian. Kafirlah dia dengan ijma ulama. Sebagaimana orang yang mengatakan zina, pacaran, dan semisalnya halal. Yang menurut saya sih boleh-boleh aja ya pacaran itu. Nah dia katakan demikian. Sudah, kafir dia. Dia membolehkan, menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Gitu. Kalau ada orang yang berzina, tapi dia tidak meyakini dalam hatinya, eh, dia tidak meyakini di dalam hatinya itu ini perbuatan yang dibenarkan di dalam agama. Dia yakini salah. Tapi gimana lagi, udah kandas dia pacaran gitu. Udah kandas dia berzina. Ya, baik dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki ini. Maka dia naqisul iman, imannya berkurang. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak mengkafirkan. Bagaimana orang takfiri? Orang apa itu? Jahmiyah ya. Bermudah-mudahan dalam takfir. Lalu juga tidak mengatakan, oh lihat dulu hatinya dia masih beriman loh. Masih sempurna imannya. Ini orang murjiah nih. Gitu. Lihat dulu hatinya, biar kata perbuatannya dosa. Gitu. Karena dia tidak mengikut sertakan amalan ke dalam iman. Irja dia sebutnya, mengakhirkan amalan. Gitu ya. Kita Ahlussunnah wal Jamaah di tengah. Dia tetap beriman tapi dengan keimanan yang kurang. Lalu disebutlah dia sebagai orang yang fasik. Gitu. Ya, orang yang berzina dan yang semisalnya.
Asalkan dia tidak meyakini hal-hal yang diharamkan itu adalah hal-hal yang dibolehkan di dalam agama. Fahim tailahuna. Nah, insya Allah paham. Iya. Ustaz. Lanjut. Dari mana apa ya tadi? Sini ya tadi ya. Sampai mana tadi? Faman faman tarakaha Oh, sudah itu. Faman taraka muslim. naqasa imanuhu ya. Barang Nah, siapa yang meninggalkan hal-hal yang wajib ini ya, seperti birrul walidain ya kan, menyambung tali silaturahmi ini ya berkurang imannya wa kana asiyan ya. Karena ketika itu dia telah bermaksiat bitarkil wajib dengan meninggalkan hal yang diwajibkan dalam agama. Fayakunu asiyan imma bitarkil wajibi, maka dia menjadi orang yang bermaksiat bisa dia dengan meninggalkan yang wajib, bisa pula dia bifi'li muharramin dengan melakukan hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam. Wa ala kulli halin, ya, dan ringkasnya maksudnya di sinilah yakhruju minal iman. Hal tersebut tidak mengeluarkan dia sepenuhnya dari keimanannya. Ya, tidak mengeluarkan sepenuhnya dia dari keimanannya. Akan tetapi itu mengurangi keimanan di dalam dirinya, kadar keimanan tidak lagi penuh. Inilah sebagaimana yang disebutkan yazidu wa yanqus, yanqusnya itu dengan maksiat. Jangan sampai kita cuma ngerti penyebutannya aja. Ya, al-imanu amalun, ya, apa qaulun bil lisan, i'tiqad bil qalbi, wa fil qalbi, dan juga amalun bil jawari, yazid wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Nah, labudda an nafhama, harus bagi kita untuk apa? Memahami ya keimanan tersebut. Wa inna ma yakunu mu'minan naqisul iman. Inilah kesimpulan dari Syekh ya. Inilah pandangan Ahlussunnah wal Jamaah yang memandang orang pelaku dosa-dosa besar, yang dosa besar ini tidak sampai kepada level kesyirikan. Dia dihukumi apa? Mukmin yang nakis imannya. Fasiklah dia. Kata Syekh, hadza madhabu ahli sunnati wal jamaah. Oh, afwan tadi apa? Bukan bukan Jahmiyah tapi Khawarij ya, yang bermudah-mudahan dalam takfir. Ya, ini berbeda tentunya dengan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah yang mana mereka itu yukafiruna. Mereka mengkafirkan. Mengkafirkan apa di situ? Murtakib, ya, murtakibal kabirah. Orang-orang pelaku dosa besar. Neraka gitu. Orang yang pacaran neraka besok. Masuk neraka sudah. Gitu. Ini orang-orang Khawarij ini yang bermudah-mudahan dalam takfir. Gitu. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah, maka ada buku ya Zahir atau Tabdi' karya Syekh bin Bas, itu bagus. Fenomena tabdi, pembid'ahan dan takfir ya, pengkafiran gitu. Di situ ada 2 bit beliau kasih tahu, kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan. Mana orang yang boleh kita kafirkan, mana orang yang tidak boleh kita kafirkan meskipun dia pelaku dosa besar. Nah, ya, orang mana yang boleh kita kafirkan? Orang kafir yang jelas-jelas sudah jelas kekafirannya. Orang musyrik yang menyekutukan Allah, ya, ngasih tumpeng ke laut, gitu. Kepala kerbau ngasih ke laut. Kafir nggak mereka? Kafir. Musyrik nggak? Musyrik. Jangan takut. Kalau kita tidak mengkafirkan mereka, ya kita yang kafir, gitu kan. Wa man sahhaha madhabahu ya kafirun, kata Syekh. Barang siapa yang membenarkan madhab mereka, ajaran agama mereka, ya kitalah yang kafir. Gitu ya. Allah sendiri yang telah mengkafirkan mereka. Apalagi orang-orang kafir yang menganut agama Trinitas. Ya, yang baru saja kemarin ya meyakini lahirnya Tuhan mereka sebagai bentuk penistaan di dalam ajaran agama Islam sebetulnya. Gitu. Lalu ada syubhat-syubhat yang terlempar di tengah-tengah umat kita kan. Syubhatnya apa? Ya, ini ulama-ulama itu. Mereka katakan, ya saya ucapkan selamat kepada mereka karena saya tidak meyakini apa Isa, ya, lahirnya Isa sebagai anak Tuhan, ya, tapi saya meyakini lahirnya Isa dari rahimnya Maryam. Ini sebuah kedunguan kalau kami katakan, karena di Al-Qur'an itu dikatakan apa? Lahirnya Nabi Isa itu nakhlah, di tengah-tengah kurma panen.
Kurma panen di musim apa? Nanti cari ayatnya. Kurma panen di musim apa? Panas. Sedangkan di seluruh dunia, ya, di seluruh dunia ini kalau sudah di tengah akhir tahun ini, musimnya apa? Dingin, Dingin. ya. Dan dia lahirnya di situ kan di Syam, ya, Palestina, Suriah dan yang sekitarnya. Dingin di sana turun salju, ya, turun salju. Di luar negeri Desember Januari apa turun salju. Terus dia meyakini Nabi Isa lahir dari rahim Maryam di bulan tersebut. Nah, itu sebuah kekeliruan itu. Nah, ya. Baik, kita lanjut. Fal khawariju yukaffirunahu wa yukharrijunahu minad din. Nah, ini khawarij nih. Khawarij ini mengkafirkan pelaku dosa besar, bahkan mengeluarkan pelaku dosa besar dari agama. Luar biasa mereka. Dan Mu'tazilah yukharrijunahu minad din, mengeluarkan pelaku dosa besar dari agama. Ya, lakin la, ya, akan tetapi apa? La yudkhilunahu, tidak memasukkannya. Adkhala yudkhilu, memasukkan. Jadi fi'il muta'adiyah maknanya ta'diyah. Tidak memasukkan orang yang dosa besar ini dalam kekafiran fil kufri, ya. Wa inna ma yaqulun, ni orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan orang pelaku dosa besar ini fi manzilatih, di tempat baina manzilatain, di antara dua posisi, ya, yang mana dia itu bukan beriman, tidak juga kafir. Kan gaje ini, nggak jelas, ya. Nggak kafir, nggak beriman, apa dong kira-kira? Ini orang Mu'tazilah, ya. Nah, hadza madhabuhum wa huwa madhabun mubta mub mubtada'un, ya. Ya, inilah madhab mereka dan inilah madhabnya ahli bid'ah, ya. Jadi jangan alergi dengan kata bid'ah. Kata bid'ah sendiri datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dan ini juga termasuk kebid'ahan, ya. Kebid'ahan yang nyata wakil. Ya, orang-orang Mu'tazilah yang berpendapat demikian, orang-orang Khawarij yang demikian. Lalu kita disamakan dengan orang-orang Khawarij gitu, yang bermula-mula dalam takfir. Nah, inilah yang tidak tuntas-tuntas dalam belajar. Nah, wa mukhalifun lima huwa apa? Ya benar, ya. Taib mukhalifun lil adillah, ya. Hal tersebut menyelisihi dalil, ya. Nah, kita lihat dalilnya nih. Wa mukhalifun lima huwa alaihi ahlussunnati wal jamaah, dan ini menyelisihi terhadap apa yang diyakini oleh ahlussunnah wal jamaah, ya. Wassababu fi dzalik, ya, taksiruhum fil istidlal, dan sebab hal tersebut, ya, apa itu taksiruhum fil istidlal, yang mana mereka meringkas dalil dalam berdalil, gitu, ya. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh sini, ini penting sekali. Ini orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, haitsu di mana akhadhu adillatal wa'id. Nah, ini dia nih, di mana mereka orang Mu'tazilah dan Khawarij ini cuman mengambil dalil-dalil ancaman, gitu. Dia cuman ngambil dalil-dalil ancaman. Wa taraku adillatal wa'di, dan dia meninggalkan dalil-dalil apa? Janji Allah, ya. Janji Allah, mithlu qaulihi ta'ala. Nah, coba lihat nih. Ya, dalil dari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang menyekutukannya. Nah, dilihat di sini nih. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, ya, dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Tahta masyiah jatuhnya, ya. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan. Hadhihi min adillatil wa'di. Ini di antara dalil-dalil apa? Janji Allah. Dalat.
ayat tersebut menunjukkan atas anal asiyah, bahwasanya orang yang bermaksiat, ya, lam yasil, tidak sampai kepada apa, hadis syirki, batas kesyirikan, wal kufri, dan juga kekufuran. Anahu marjuun, bahwasanya dia itu masih diharapkan baginya apa, al maghfirah, ampunan, ya, wa mu'radun, ya, dan ia akan diberi ancaman, ya, lil wa'id wal ukubah, dia akan diberikan ancaman pula, ya, dan juga hukuman. Tetapi di sisi lain kan dia juga diharapkan juga apa namanya, ampunan. Makanya Allah memerintahkan apa, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kalian dengan taubat nasuha sebelum apa, nyawa sampai ke kerongkongan kita. Faiza, lanjut. Eh, فإذا جمعت بين قوله تعالى ومن Hah? يعصر Jamaah ya. وجمعته Ya. menggabung. فإذا جمعت بين قوله تعالى وما يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الجن الآية الثالثة وعشرون. من أخذ بظاهر بظاهرها كفر Bil maksiati mutlaqan. كفر بالمعصية مطلقا. وإن ردها إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النساء الآية الثامنة والأربعون. تبين له Nah, tabayyana, jadi jelas baginya kebenaran al-haqqa. تبين له الحق وأنه لا يخرج من الدين. Ya, bahwasanya dia tidak keluar dari agama. Baik, noktah di situ titik. Terjemahkan dulu. Dan maka jika engkau kumpulkan antara firman Allah Ta'ala di surat Al-Jin ayat 23, yang artinya yang barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya baginya neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya selamanya. Dan barang siapa yang mengambil zahirnya, ia akan mengkafirkan orang yang bermaksiat, mengkafirkan orang yang bermaksiat secara mutlak. Iya. Dan jika dikembalikan, eh ya dikembalikan kepada firman Allah Ta'ala, sungguhnya yang di surat tadi, An-Nisa ayat 48, yang artinya sungguhnya Allah tidak Wa mengampuni idraddah. Mhm. tidak mengampuni eh, kesyirikan terhadapnya, dan mengampuni apa yang selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka menjadi jelas baginya kebenaran Nah, ya, dan jadi kebenaran. ini sangat penting sekali ini, ya, sebagai orang yang mempelajari agama, karena dalil itu banyak, ya, dan sejatinya pada hakikatnya dalil itu tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Makanya ada ilmu, yaitu ilmu usul fikih. Bagaimana kita yang menarik sebuah kesimpulan dari dalil-dalil umum yang banyak ini, yang kita pandang ini dari pandangan kita, sebetulnya dari pandangan kita yang ingin mengambil sebuah kesimpulan, kita memandang dalil ini kok berlawanan nih, ta'arud dia. Gitu. Jadi kita harus kumpulkan demikian hukum-hukum agama tersebut. Dilihat, ya, dalil yang lain sebagai penguat, atau mungkin bisa juga yang melemahkan. Bahwasanya di sini akan nampak kejelasan kebenaran baginya, ya, pelaku dosa maksiat ini tidak sampai mengeluarkan dia dari agama. Akan tetapi di sini kan beliau luar biasa,
Syekh Shalal Fauzan dengan ketinggian ilmu beliau, beliau katakan, akan tapi dia tetap mendapatkan apa mutawa'adu, ya, dia tetap diancam dengan apa neraka. Dia tetap diancam dengan neraka. Tapi insya Allah ghafara lahu. Jikalau Allah menghendaki, maka Allah akan memberikan ampunan untuknya. Ya, misalkan dia adalah pelaku maksiat, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Apakah dia khalidina fiha? Apakah dia kekal di dalamnya? Tentu tidak. Lihat maksiatnya dulu. Kalau maksiatnya memang apa? Tidak sampai level kesyirikan. Dan jikalau Allah menghendaki, Allah akan berikan ampunan untuknya. Ya. Dan menghendaki azabnya. Wa in syaa adzabahu faqad ya'ti alaihim mukaffiratun, ya. Dan terkadang ya'ti kan datang kepadanya hal-hal yang bisa menghapus dosa di dunia, ya, atau azab di kubur. Tukaffiru hadhihi sayyi'at. Ada hal-hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa ini, ya. Kata Syekh, al-mukaffiratu katsirah, ya. Wal mukaffiratu katsirah. Dan hal-hal yang bisa menghapuskan dosa itu banyak, ya. Bisa dia itu yubtala bimasaib, diuji dengan musibah, dengan adanya musibah dia langsung meminta ampun pertolongan kepada Allah, berzikir, sholat, membaca Al-Quran. Dengan demikian dia melakukan amalan-amalan baik, ketaatan kepada Allah, ya, bi'uqubatin. Yubtala bi'uqubat. Dan bisa juga Allah memberikan dia apa hukuman di dunia, atau yu'adzabu fi qabri, atau diazab di dalam kuburnya, atau yu'ajjalu ila yaumil qiyamah, atau diundur sampai hari kiamat. Dan tentu ini semua apa? Yakunu, ada tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Harus dipahami betul. Hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah wa hadza huwa al-farqu baina syu'ab wal arkan. Ya, inilah madhab ahli sunnah wal jamaah. Dan inilah perbedaan antara cabang keimanan dan rukun keimanan. Faman taraka syai'an minal arkani fa innahu yakfur. Maka barang siapa yang meninggalkan satu saja dari rukun-rukun keimanan, maka sesungguhnya dia telah kafir. Wajahada, ya. Barang siapa yang mengingkari tauhid wa asyraka billah, dan juga menyekutukan Allah, hadza yakfur. Ini kufur dia. Ini sebuah kufuran, dan dia menjadi orang yang kafir. Itu li'annahu tarakar ruknal awal, karena dia meninggalkan rukun yang pertama. Wa man jahada hadar rusul. Nah, barang siapa yang siapa yang mengingkari satu saja dari rasul-rasul Allah, yakfur, ya, maka dia telah kafir. Li'annahu tarakar ruknan min arkanil Islam. Naam. Karena dia telah meninggalkan satu rukun, ya, dari rukun-rukun di dalam agama Islam ini. Naam. Ya, yang mana ini masuk dari rukun iman juga. Kan rukun iman itu, ya, lebih khusus lagi dia. Dia rukun Islam. Nah, wa man jahadal malaikah, dan barang siapa yang mengingkari malaikat, yakfur, dia kufur. Yakhruju minal milah, bahkan keluar dia dari agama. Man kafara bil ba'ats. Nah, barang siapa yang ya kufur, dia mengingkari hari kebangkitan, dan juga mengingkari adanya surga dan neraka, atau mengingkari sirat, ya, jalan, awil mizan, timbangan amal dia ingkari juga, atau syai'an mimma thabata minal umuril akhirah, atau dia mengingkari sesuatu dari hal-hal yang telah tetap dari perkara-perkara akhirat.
fa innahu bidzalika yakfur. Maka sesungguhnya dengan hal tersebut dia telah kafir. Li'annahu angkara ruknan. Ya. Mana tadi hilang? Nah, li'annahu angkara ruknan karena dia mengingkari satu rukun min arkanil iman dari rukun-rukun iman. Kadzalika man jahadal qadar. Walah, lebih parah lagi begitu juga orang yang mengingkari takdir. Ini kayak salah satu firqah sesat nih. Dan saya lupa firqah apa itu. Entah Qadariyah atau Jabriyah gitu. Nah, Jabriyah. Jabriyah sebutannya. Wa qala, dan dia mengatakan ya, al-amru unufun. Nah, dia katakan ini orang-orang yang mengingkari takdir nih. Ya, orang-orang liberal, ya, cendekiawan-cendekiawan berkutat dengan ilmu filsafat dan dunia pemikiran saja tanpa mengisi kekosongan akidah di dalam dirinya, maka dia akan berpikiran demikian. Perkara-perkara itu berjalan dengan sendirinya unufun gitu. Walam yasbiq qadarun minallahi ya. Ya, dan tidak mendahului takdir dari Allah, tiada lain dia al musodafah, kebetulan saja gitu. Adanya bulan ya kebetulan aja, semuanya kebetulan, semuanya kebetulan. Ya, walaisa hunaka qadarun, ya, dan tidak ada di sana takdir sebagaimana yang dikatakan oleh Gulatul Mu'tazilah, ya, ini firqahnya. Gulatul Mu'tazilah ini sebutan apa? Mu'tazilah yang paling ekstrim, ya. Fa innahu yakfuru aidon, maka sungguh dia juga kafir juga lah. Ya, kenapa? Li'annahu jahadal qadar, karena dia mengingkari takdir. Amma man taraka syai'a minasyu'abi. Nah, adapun orang yang meninggalkan sesuatu dari cabang-cabang keimanan, fa inna hadza yankus, maka sesungguhnya orang ini apa? Yankusu imanuhu. Ya, akan berkurang imannya. Imma yakunu naqsan likamalihil wajib. Ya, ada kalanya dia ya kurang kadar kesempurnaannya yang wajib, atau naqsan likamalihal mustahab, kesempurnaan yang mustahabnya berkurang. Lakinnahu, nah lihat di sini, ya. Nah, lakinnahu la yakfur bidzalik, akan tetapi dia tidak kufur dengan apa? Meninggalkan salah satu saja dari cabang keimanan. Contoh saja misalkan cabang keimanan ini ada haya, ya kan? Ada imatatul adza anit thariq. Ada gangguan di jalan dia lewat aja gitu secara sengaja dan yang semisalnya. Ya nggak kafir dong. Imannya yang berkurang gitu ya. Nah, tapi insya Allah kita akan lanjutkan besok dalil iman itu bertambah dan bisa berkurang gitu. Daliluz ziyadah wan nuqsan fil iman. Ini sangat penting. Jadi sejatinya setelah kita mempelajari al-usul as-salasah, apalagi kita menggunakan syarah yang luar biasa, komplit, ya, dipenuhi dengan dalil-dalil. Setelah kita terbangun pemahaman di dalam diri kita, maka sejatinya kita harus mengetahui hafal dalil di setiap perkara-perkaranya. Pelan-pelan, insya Allah, sembari banyak membaca syarah, insya Allah kita akan membaca. Setelah syarah ini habis, kita habiskan silsilah syuruhat atas matan akidahnya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala yang disyarah langsung oleh Syekh Shalal Fauzan. Mungkin al-usul as-sittah, ya. Lalu sittah mawadi minas sirah, mungkin kita akan masuk ke sittah mawadi minas sirah, ya. Agak jarang dibahas itu. Lalu kita masuk ke, ya, ba'du fawaid min suratil Fatihah. Beberapa faedah yang diambil, yang bisa diambil dari surat Al-Fatihah berkenaan berkaitan dengan tauhid. Itu juga luar biasa. Lalu tafsir kalimat tauhid dan yang semisalnya. Baru nanti kita masuk, ya, syarah-syarah usul salasah dari syekh yang lain, misal Syekh bin Bas yang cukup ringkas. Kalau yang agak tebal lagi itu syarahnya Syekh Shalih Al Syekh. Saya ada, baru beli, ya nggak baru sih, udah saya baca sekitar 1 bulanan. Dan juga ada syarahnya Syekh Semin, ada yang ringkas lagi,
Syarahnya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barok, salah seorang guru besar di Jamiah di Universitas Muhammad bin Suud, Riyadh, guru besar, mantan. Dan juga syarah-syarah Qaidul Arba bisa kita tamatkan, ya. Ada sekitar 7 sampai 8 syarah insya Allah akan kita tamatkan atas matan Qaidul Arba. Tapi mungkin ini yang bisa kita dapatkan pagi hari ini cukup lama ya, sekitar 1 jam lebih atau hampir 2 jam. Tapi kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis, ya naktafi bihadzal qadar wa nakhti dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Wa iyyakum.